Oke cuy, balik lagi sama gue Gani. Di video kali ini kita akan ngebahas PS2 lagi. Ya, lagi PS2 lagi. Jadi video yang sekarang ini tuh lanjutan dari video yang kemarin. Jadi di video yang kemarin kan gue beli PS2 seharga 350.000. Nggak beli juga sih, gue dapat gratis karena gue bayar pakai OVO Point. Terus ternyata gue mengalami banyak hal negatifnya dari PS2 itu, seperti fan-nya benar-benar berisik, terus gue nggak bisa setting sistem configuration, yang video komponen out sama date and time yang tanggal waktunya nggak bisa gue setting, terus juga nggak bisa pakai HDMI, dan gue nggak bisa pakai flash disk lain. Maksudnya gue nggak bisa bikin flash disk lain jadi alat gamenya gitu, ataupun hard disk yang lain gitu. Jadi cuman bisa pakai flash disk bawaan dari si abang-abangnya, padahal gue udah ngelakuin semua settingan dengan benar. Banyak tuh di komen yang bilang, "Bang, format ke FAT32." Udah. "Bang, masukin gamenya pakai USB util." Udah. "Bang, taruh folder sistem di flash disknya." Udah. "Bang, harus di defrag fragmen gitu." Udah, semuanya gua udah lakuin dan nihil. Nah, oleh karena itu si PS2 yang kemarin itu gua retur, dan ya berhasil. Soalnya ketika gua beli, gua belum konfirmasi terima, jadi gua komplain aja gitu. Gue jelasin ke Tokopedia, kan gue beli di Tokopedia. Gue jelasin minus-minusnya, dan ya udah di retur, gue kembaliin barangnya, dan OVO Point gue 350.000 balik. Nah, terus gue masih belum nyerah karena gue bener-bener pengen banget punya PS2. Di sini jangan ngomongin PS3, PS4, PS5 ya, mending PS3, mending PS4, mending PS5, atau mending rakit PC. Ya, opsi itu benar, cuman gue pribadi gue lagi pengen PS2. Kalau misalkan PS3, PS4, PS5 kan istilahnya gamenya di PC juga lu bisa dapat. Gue udah main kayak game-game PS3, game-game PS4 di PC gue udah mainin gitu. Gue pengen PS2 aja, ini kan kenang-kenangan masa kecil, asik. Nah, terus OVO Point gue balik nih 350.000 ya, dan kebetulan gue masih punya OVO Point lagi. Jadi buat teman-teman kalau misalkan pengen belanja gratis, ya lu belanja aja di Tokopedia pakai promo, nanti dapat cashback masuk OVO Point tuh. Pokoknya jadi total OVO Point gue kemarin itu sekitar 500-an apa 600 gitu. Terus gue nyari lagi, nemu lah satu toko nih yang jual ini PS2 Slim seri 9. Pokoknya kabelnya baru, sticknya baru, ori pabrik gitu ya, katanya ori pabrik, gue gak ngerti lah. Sama dapat game 40 game. Dia nggak nyebutin berapa giga harddisknya, tapi kalau feeling gue untuk harddisk itu ya paling 60-80 giga. Ya 80 giga lah ya. Sekitar 500 ribuan, 500 berapa pak? Apa 590 ya? Ya udah. Terus gue kontak ke tokonya, sekalian gue nanya bisa nggak di setting, terutama yang video komponen out, karena gue pengen main di HDMI ya. Terus juga bisa nggak kalau gue isi game sendiri gitu bla bla. Dan untungnya tokonya ramah, jadi jawabannya bisa gitu. Ya udah, gue belilah. Pokoknya nanti kita lihat dulu, kalau hasilnya bagus, link nama tokonya gue taruh di deskripsi. Kalau jelek gue nggak akan taruh, kayak kemarin kan jelek dong, gue nggak taruh linknya. Oke, paling gitu dulu ya. Untuk tahu ini worth it atau enggaknya, kita unboxing dulu kali ya. Oke, ini dia boxnya, kita siap unboxing, kita lihat-lihat dulu ya. Ini rada gendut sampai bleber gini tempatnya. Oke, nah kalau yang ini kelihatan nih ada serinya nih, seri 9. Kalau yang kemarin kagak kelihatan ya. Gue nggak tahu deh, ini boxnya pasti bukan box original juga lah. Maksudnya ya begitu deh. Oke, kita buka aja kali ya. Ini pasti stick, kita pinggirin dulu. Sayang boxnya jadi rada damage.
Oke, ini sepertinya hard disk. Oke, ini kabel AV, dan ini harusnya kabel power, dan ini PS. Oh iya, plus memory card masih baru. Oke, kita buka atu-atu kali ya. Gue ini bukan tipe orang yang suka ngerusak label, jadi bukanya mending pelan-pelan aja. Tapi lama ya, udahlah rusak aja sekalian kali ini aja deh. Oke, itu sip. Ini stick. Ini sumpah ya, ini cepet banget. Gue tuh mesen ini, tokonya di Jakarta, jam 10 gue pesan apa jam 11 gitu, terus jam 12.40 di pick up, dan sekarang tadi maghrib jam 6 datang. Ini gue unboxing jam 7 malam lagi pokoknya. Abangnya bilangnya 40 game. Paling berapa giga ya? Kalau 40 game itu 40 atau 80 lah. Oke. Ini hard disknya. Yang jelas gue nanti kagak make, ini susah banget sih. Gue kagak make casing yang ini ya. Casing yang ini model-model kayak gini tuh cepat rusak. Nanti gue ganti pakai hand closure Orico punya gue. Terus ini PlayStation-nya. Wih, masih diplastikin bro. Ya mungkin ini hanya casingnya doang yang baru, tapi it's okay lah. Nah, memory cardnya baru, masih segel. Padahal gue tadinya mau minta isiin save datanya, tapi ternyata tidak dikasih. Ya udah. No, yang ini ada tulisan Sony nih. Kalau yang kemarin kagak ada. Nah, sama. Ya cukup enak juga. Ini ngebukanya gimana ini? Oh, ini dibungkus plastik biasa doang sama si emasnya. Coba deh, harusnya di sini nih. Ih, cutternya. Tapi apa nggak bisa dibuka ya, biarin plastik gini? Tapi nanti sirkulasinya jelek kalau kagak dibuka. Oke deh, gitu aja deh, langsung aja gua tes ya. Oh enggak, kita ngeliat ke hard disk dulu sekarang. Oke, sebelum ke hard disk, jadi gua memutuskan untuk membuka PS-nya, dan ternyata ini adalah casing yang udah diganti gitu. Tombol ini yang nggak bisa dibuka, tuh, jadi hanya ini aja. Dan kalau dilihat series sih tetap sih seri 9. Ya pasti seri 9 sih, soalnya kan bagian motherboard belakangnya kayak gini. Oke deh, kita langsung ke hard disk. Oke, jadi tadinya hard disk ini pengen gue buka, pengen gue lihat isinya. Cuman di sini ada segel. Kalau segelnya gue buka nanti ya garansinya angus. Jadi paling gue akan copy semua file yang ada di sini ke dalam hard disk gue yang ini, soalnya nanti gue pengen main PS-nya pakai yang ini kan 320 GB, dan gue pengen bisa nambahin yang lain juga gitu. Oke deh, gue copy filenya dulu dari sini ke sini sekalian ngeliat ini hard disk apakah benar masih sehat atau tidak. Soalnya abangnya bilangnya hard disk baru, tapi kalau gue pribadi sih gue yakin ini cuma casingnya doang yang baru. Hard disk 80 GB mana ada yang baru, semuanya refurbished. Oke deh, langsung ke laptop ya.
Oke, jadi harddisk ini udah gua colokin di laptop dan ternyata yang kedeteksi di sini adalah harddisk merek Toshiba 80 GB dan alhamdulillah kesehatannya masih 100%. Masih mantap. Oke, jadi sekarang gua mau kopiin file yang ini ke harddisk gua yang 320 GB yang nanti bakal gua pakai biar banyak nanti game ya PS2 gua. Tapi nggak tahu udah bisa atau nggak, soalnya kemarin kan kagak bisa. Sekarang kita coba dulu copy aja, oke? Oke, ini dia gua udah sama PS2 nya udah gue colok-colokin tuh ya. Di sini sebenarnya gua udah masukin game ke harddisk gua yang ini, kayak yang ini gua copy ke sini, gua tambahin, gua udah setting juga, sama gua udah naruh save data di harddisk ini. Tapi gue mau nyoba ini dulu yang bawaan apakah berfungsi atau tidak. Terus di sini gue udah masang PS2 tuh HDMI converter karena gue udah minta abangnya untuk setting video komponen outnya. Jadi ya mudah-mudahan bener sih disettingin. Kalau udah disettingin berarti nanti dia akan muncul di TV gue. Karena harddisk yang ini ada 2 USB, jadi yang ini gue akan colokin ke listrik, ini juga ke listrik. Kebetulan stop kontak gue ini ada USB nya, jadi gue bisa colok ke sini. Kalau misalkan yang punya lu kagak ada ya lu bisa pakai batok casan lu di rumah lah, sama aja kok. Ini kok belibet gitu sih. Oke, harddisk ini kedepannya tidak akan gue pakai, gue akan simpen aja, gue akan tetap pakai ini. Ya soalnya ini lebih jelas lah. Kalau pakai casing kayak gini, ini tuh dia gampang kagak connect, gampang rusak. Gue tuh udah pengalaman banget dari dulu. Makanya gue pindah ke Orico. Padahal yang kayak gini tuh harganya 50.000 nih. Yang Orico gini 60-70.000. Padahal nambah 10.000 bisa dapat yang bagus gitu loh. Dan ini karena disegel ya udah gue nggak buka. Terus kalau misalkan lu punya PS2 nih, ini kalau lu nyolok sampai dalam, dia biasanya kagak muncul lampu LED indikatornya. Nah, terus kata abangnya, yang satu ini sendiri. Nah, yang dua ini yang gedenya, yang ada 2 kabel colok di sebelah sini, yang kecilnya di sini. Gua nggak ngerti ini aturan dari mana, tapi kata abangnya gitu. Oke deh, gua nyalain dulu. Nah, di sini lampu indikator PS-nya udah nyala. Sekarang gua nyalain. Nah, lihat ya, ada lampu di sini. Kalau ini lampunya nyala, harusnya udah bisa kebaca. Kalau lampunya nggak nyala, dia nggak masuk tuh ke PS-nya. Oke, lah ini gua masih di sini. Belum gua pindahin ke HDMI 3. Bukan, unable. Jadi oke, akhirnya setelah diotak-atik ini ternyata gue pindahin, baru deh dia mau muncul ke layar menunya. Tapi gue bener-bener gak rekomen deh lu pakai kayak gini. Kalau misalkan lu dapat kayak gini, mending ganti kayak gini deh, atau lu punya harddisk cadangan yang ini lu backup ke sini, jadi biar ini garansinya kagak angus. Buat toko-toko PS gantilah ke Orico atau pakai murah, ini 50.000. Ini gue colokin berkali-kali baru muncul ya. Oke, ini dia menunya. Yang di gue ini kan tadi 80 GB ya. Itu list gamenya itu ada sekian nih. Nah, sekitar 40-an katanya. Loh, segitu. Oke, tapi di sini gue nggak akan mainin ini. Gue akan mainin make yang harddisk punya gue. Ini kalau misalkan pakai ini nih, kita matiin nih. Terus nanti kita nyalain, bisa error lagi anjir. Jadi yang ini gue akan simpen aja untuk backup. Kalau misalkan data yang ini korup atau apa. Oke. Nah ini kan colokannya cuma satu, jelas. Aduh, ini melintir-melintir juga lagi, kabelnya keras. Ini gimana sih kebalik? Ini di mana aja sama aja.
Nah, kalau misalkan colokan satu gini yang adaptor HDMI lu bisa colok ke sini. Terus nyalain. Kita tunggu ke layar. Loading. Tada. Nah, ini udah gue ganti pakai foto gue. Pede amat ya, tapi nggak apa-apa lah. Buat iseng-isengan aja. Jadi kalau PS2-nya bener mah lu mau setting harddisknya gimana pun juga ya pasti bakal bisa gitu. Dan gue udah nambahin beberapa game sih, palingnya nambahin 3 atau 4 doang sih karena gue belum download lagi. Dan gue juga rencana mau ini save data udah tadi sih. Sambil ngetes ini nyala, gue udah masukin save data. Nih balik ke menunya gimana lagi? Start malah wis. Oke deh, di restart aja. BTW kalau pakai harddisk gini sebenarnya ngeri loh untuk PS kayak gini. Soalnya di PS2 gini kan tidak ada menu eject kayak. Jadi cuma ada restart doang gitu. Karena harddisk itu kalau udah jalan cetak berhenti gitu, nanti bisa optiknya bisa rusak. Mungkin solusinya adalah pakai flash disk atau mungkin pakai SSD. Tapi kalau lu pakai SSD niat amat ya, ini gue ada sih kayak model 128, apa gue pakai aja ya, ngeri juga kalau harddisknya rusak. Oke. Tadi gue habis copy save data, kita lihat dulu. Sip, masuk semua tanpa ada korup. Mantap, game gue cuma gini-gini doang tuh buat nostalgia. Dan oke, selanjutnya gue mau lihat versi ya, segitiga. Nah, ini muncul tuh di yang kemarin itu strip semua. Gue nggak ngerti, nggak bisa di setting deh. System configuration. Nah, ini oke, jamnya masih 1/1/2020, bisa dialahin. Oh, bisa. Oh, ini bisa diganti nih. Sekarang tanggal berapa dah? Harusnya tayang di kalian bulan Maret. Ini 25 Februari di gua tahun 2021. Jam no. Ini gua ngerjain pagi. Sumpah. Nah, jam segini sekarang gua ngerjain. Oke, jamnya jam segitu. Kok keluar lagi sih? Kita ngelihat lagi nih tuh. Nah, komponennya harus yang YCB, PB, CRPR ini harus di setting ini. Kalau nggak pakai ini nggak bisa pakai HDMI. Oke deh, abis ini kita akan testing main ya. Oke, ini dia, gue udah di game PS2 ya. Game GTA San Andreas di PS2. Untuk gambarnya kalian udah bisa lihat sendiri, tapi kalau gue lihat dari mata gue sendiri, ini ada kotak-kotak kecil. Mungkin lu akan ngelihat kayak ya, mungkin karena TV gue kegedean 50 inci dan layar PS2 kan layar dan kemampuan PS2 kan cuma begitu ya. Oke, gue coba malam dulu ya. Nah, ini sore. Untuk sore, coba menurut kalian gimana? Kok jadi sore sih, padahal cheatnya tulisnya malam. Coba pagi lagi. Nah, ini pagi. Kalau malam, salah. Kotak 1 R1 kanan X atas L1 kiri. Nah, ini kalau malam. Coba menurut kalian gimana? Kalau menurut gua pribadi ini udah playable sih. Pembunuhan tidak boleh. Oke, gue tidak menemukan frame drop sampai saat ini. Ya, gue masih cuma jalan kaki doang sih. Oke, keros lah musiknya. Oke, lo bisa lihat maps-nya yang dari atas gedung-gedungnya itu munculnya itu. Delay-nya nggak terlalu lama lah.
Cuman kalau lu main pakai TV gede ini dengan HDMI, pixelatednya itu bener-bener kerasa banget. Oke, kemana lagi nih? BTW gue seneng banget di sini karena PS2-nya fan-nya tidak berisik. Tapi serius gue rada ngeri sama harddisk nih di PS2, PS3 kayak gini nih. Kan tidak ada tombol eject ya. Adanya cuma tombol reset, restart gitu kalau misalkan di terus-terusin gitu, kayak misalkan gue mau ganti game nih dari game GTA ke game yang lain, itu kan nggak ada quit, jadi gue harus reset. Gue ngerinya harddisk makin lama sentinel kesehatannya akan rusak gitu. Mungkin kalau misalkan lu punya PS2 atau PS3 itu lebih bagus pakai flash disk atau SSD sekalian. Ini kampretnya. Jangan. BTW gue ini udah nemuin ya cara untuk mindahin save data game dari dari save data yang di emulator untuk ke memory card PS2. Nanti kalau misalkan pada mau, komen di bawah aja ya. Udah ya, ganti game aja, kocak nih game GTA, jadi lama kan mainnya. Oke, game selanjutnya Don. Gue mencet bener gak ya? Tuh, loadingnya masih lumayan lama. Nggak usah, gue main sendiri kok. Nah tuh, karakternya udah ke-unlock cuy. Coba grafiknya kalian lihat deh. Ini rada mendingan loh daripada yang GTA yang tadi. Kalau loading yang di situ emang suka nge-freeze. Gue tahu dari zaman PS2 juga suka gitu. Oke, untuk gambarnya ya lumayan lah. Anjir, mental. Gue yang oranye ya. Wow. Lah, gue jadi kecil lagi. Wah, udah jago tuh gue. Biarin dulu. Gede banget. Kalah lo, kecil yang gue gede. Oke, untuk game DON ini lancar. Dan grafiknya gue lumayan suka sih. Lebih jernih dari San Andreas yang tadi. Oke, kita ganti ke game selanjutnya. Oke, ini kita udah di game Dynasty Warrior 5. Ini kalau lu lihat TV gua itu yang atas masih ada item-itemnya dan di bawah masih ada item-itemnya ya. Jadi layar si game ini tidak full nih. Ini TV fullnya kayak gini dan layarnya cuma segitu. Tapi ya udah lebih sekitar berapa inci ya? 38 sampai 40 inci lah. Normal aja deh, masa easy. Tuh. Oke, ini dia karakternya udah ke-unlock semua. Mana jagoan neon kita nih. Wah. Ini gue dulu takut banget kalau ketemu ini. Oke, yang ini menurut gue grafiknya tadi kelihatan rada lebih pixelated, lebih kotak-kotak. Ini lama banget lagi loadingnya. Wow, suara harddisknya kedengeran nggak? Apa suara fan itu ya? Gue bingung di antara suara fan apa harddisk itu. Wah, lama sekali loadingnya. Lama. Oke, sip. Dah, bener. Layarnya di sini lebih pixelated, lebih kotak-kotak. Tapi kalau di kamera sih kelihatannya cukup jelas. Kalau di mata gue ini
lebih parah dari GTA San Andreas. Ini Dynasty Warrior 5 kayak gini sayang banget kuda nggak bisa dipanggil. Wah, siapa yang mau lawan Lubu sini? Ketemu mati lu semua. Oke, menurut kalian gimana nih? Oke, untuk masalah game kayaknya gue nggak nemu ada lag deh. Mungkin karena memang ini game PS2 dan dikhususkan ada di PS2, jadi game-gamenya lancar. Cuman mungkin gue kebiasa main di PC kali ya. Jadi pas lagi main versi yang PS ngerasanya jadi rada kocak. Mirip-mirip lah sama GTA San Andreas tadi, masih kotak-kotak, cuma masih bisa ditoleransi sama mata gitu. Maksudnya nggak sampai pusing lah nontonnya gitu ngelihatnya. Ya memang modelan jadul aja ini mah begini gitu. Ya buset, langsung habis. Tornadonya matiin aja kali ya. Mati nggak? Lah gimana sih tadi habis setengah. Oke deh, kita coba game lagi nih. Game lain. Oke, selanjutnya game yang bener-bener favorit gua, Tony Hawk Downhill Jam, dan ini lu bisa kelihat sendiri rada glitch gitu lah, orangnya berbayangnya ketara banget di sini. Oke, kita coba aja sekali. Sumpah gue zaman PS2 seneng banget mainin ini, game yang bener-bener gue suka, gue gak ngerti, kayak seru aja gitu. Dan oh ya, walaupun blur kayak gini, gue tidak mempermasalahkan ya, justru karena blurnya inilah gue senang sekali ngelihatnya, bahagia aja gitu. Lah, kok mapsnya jalannya nggak kelihatan sih? Oh ya, game ini mirip-mirip sama Downhill yang sepeda ya, cuman bedanya ini make skateboard dan modenya ada banyak. Kagak cuma apa sih? Kan kalau Downhill mah balap sepeda ya udah titik gitu. Kalau ini selain balap sepeda, selain balap pakai skateboard, ada mode trik, ada mode, wah lumayan banyak deh. Ya ini lagi balapan, anggap aja lah. Dan memang gue gak bohong, untuk game ini lumayan susah banget. Tuh, jadi kita bisa sambil trik gitu. Ya salah jalan gue. Oke, gimana nih menurut kalian? Worth it gak game ini? Kok game ini sih? Tampilan layarnya ya, kita lihat aja. Kalau buat gue masih playable, masih enak dimainin. Oke, satu game lagi kali ya. Oke, game terakhir yang akan kita mainin adalah Naruto Shippuden. Wah. Oke, masih kelihatan pixelated. Berarti game yang dari tadi gua coba DON doang yang rada mendingan. Oke, siapa nih? Kemarin kan pakai Guru Guy. Udah Naruto aja dah. Nah, sekarang pembalasan dendam nih.
Nih zaman-zaman main di rental, sumpah seru banget sih main Naruto. Sampai kadang ownernya marah, woi jangan bawah-bawah bulat mulu. Ini tuh perasaan bisa ditahan deh. Tuh kan. Bisa ditahan. Bagaimana cara bertahannya? Saya lupa. Ya dia yang kena deh. Untuk dulu main di rental, main game ini tuh udah kayak wah anjir, keren banget dah. Kena lo sama gue lo. Masih jago gue mencet tombol-tombol yang ada di kiri juga tadi. Wah. Benyek-benyek lu. Nggak mati dong dia. Padahal itu jurus kan udah buset sampai tanahnya mentah. Masa badannya kagak hangus? Wah. Kena tuh. Gue juga bisa kayak ginian doang mah. Wow. Ya, udah mati. Oke. Paling segitu aja ya teman-teman testing gamenya. Berapa kah tadi? 4 game apa 5 game gitu. Cukup kali ya. Nah, jadi gimana nih menurut kalian? PS2 yang ini worth it atau tidak? Kalau menurut gue pribadi ini worth it karena saya sangat puas. Terutama PS ini bikin gue otak-atiknya berhasil semua gitu. Kayak misalkan gue minta settingin komponen video out-nya yang YCBPB, CRPB ya itulah. Bisa dan akhirnya bisa pakai kabel HDMI. Terus juga gue bisa pakai hard disk punya gue pribadi dan dalemannya bisa gue custom gitu, kayak fotonya bisa gue ganti lah walaupun itu gak penting juga. Terus gamingnya juga lancar walaupun istilahnya filenya udah gue copy ke hard disk punya gue. Jadi jangan bilang lagi, bang lu kemarin salah kali ngelakuin format bla 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 blanya, copy file gitu salah. Orang gue bener kok kemarin tuh PS2 nya yang salah. Kalau PS2 nya bener kayak sekarang mah lihat hasilnya juga oke kan. Cuman jujur ya, gue pribadi lebih seneng ketika main di yang episode kemarin yang di layar atas. Mungkin karena TV-nya kecil terus blur, jadi gue masih bisa tolerir. Nah untuk TV yang 50 inci ini karena pakai HDMI, jadi blurnya itu kerasa gitu. Cuman ya kagak ngapa-ngapa juga sih. Gue tetap mainin juga dan gue tetap seneng banget mainnya karena feel-nya tetap dapat. Paling kedepannya gue akan coba beli kabel komponen. Jadi kalau misalkan gue bosen, gue main di layar atas. BTW kalau misalkan lu punya PS2 pengen gambarnya jernih, opsinya ada 2. Satu pakai HDMI converter kayak gue, satu lagi pakai kabel komponen. Sama kok harganya sekitar 30.000 juga. Nah karena TV gue yang 50 inci nggak ada komponen, makanya gue pakai HDMI. Tapi mungkin kalau misalkan gue bosan mainnya kayak gini, gue pengen main sambil tiduran, gue akan pakai kabel komponen. Jadi gue mainnya kepalanya nenggak ke atas gitu sambil tiduran gitu. Kalau main kayak gini sambil tiduran kan gue jadi gini. Kalau pakai layar atas gitu. Pokoknya nanti kayaknya gue bikin lagi deh video tentang kabel komponennya. Oke. Oh iya, karena ini PS2-nya worth it, gue kasih link pembeliannya ada di deskripsi. Nama tokonya Blessing Game. Dia nggak cuma jual PS2 kok, ada PS3 lah, ada banyak lah. Di Tokopedia lu bisa lihat. Terus abangnya juga baik. Awal-awalnya sempet gue nanya juga nih, ketika yang abis gak connect itu, yang unable to load itu, gue sempet WA si ownernya kalau bang kok ini kagak bisa load ya. Terus langsung dikasih nomor WhatsAppnya, terus bilang WA gue sekarang. Pas gue udah WA langsung di video call bla bla bla, dikasih tahu kalau itu kabelnya harus
sedikit dilonggarin lah, bla 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 bla, pokoknya bla 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 harus jadi bisa. Terus juga gue sempet bilang, bang ini segelnya boleh nggak dibongkar, soalnya gue kalau pakai yang apa tadi, yang casing harddisk yang warna biru itu nggak pernah kebaca gitu. Gue pengen ganti ke enclosure yang kayak Orico. Oh iya bongkar aja, garansi kagak hangus kok, itu kata dia. Jadi gue harus bilang PS2 ini worth it. Jadi buat kalian yang benar-benar pengen banget nostalgia lah, pengen punya PS2 lagi, silahkan beli ke Blazing Game, karena ya tadi lu bisa dapat semuanya. Lu mau pakai HDMI kayak, lu mau pakai kabel AV, lu mau nambahin harddisk, lu mau pakai harddisk bawaannya, mau ini mau itu bisa juga. Apa kedepannya nanti gue pakai SSD nih harddisknya nih, apa nggak usah ya? Soalnya gue rada ngeri juga, ini kan PS kagak ada ejectnya. Kalau pakai SSD atau flash disk kan aman. Terus oh iya nih, hal yang paling benar bikin gue senang adalah gue akhirnya bisa tahu cara ngopi save data yang dari PC, dari laptop gue. Gue kan main di emulator ya, yang PCSX2 itu. Akhirnya gue nemu cara biar save datanya itu masuk ke memory card PS2. Kalau misalkan kalian mau, komen di bawah aja kalau misalkan bener pada mau, nanti gue bikinin tutorialnya. Intinya ya, gue sangat senang sekali dengan PS2 ini, sangat worth it. Saya begadang sampai tengah malam untuk ngetes PS2 ini. Dan oh ya, untuk pelayanan tokonya ini cepat banget. Gue pesan itu sekitar pagi-pagi, pokoknya pagi aja, gue lupa jam berapa. Terus jam 1 siang itu di pick up, dan maghrib udah sampai ke rumah gue. Secepat itu, gue gak ngerti. Padahal gue pakai kurir yang bebas ongkir. Oke, sekian dari gue, thank you.